Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita sedang main ke tempatnya Mas Kadarman. Mas Kadarman ini salah satu pemilik kenari Yorkshire terbesar di Salatiga ini. Karena koleksinya Yorkshire terbilang cukup banyak ini teman-teman. Oke, langsung aja kita tanya-tanya sama Mas Kadarman ini. Mas Kadarman, Iya. ini kan jenengan ternak melihara Yorkshire ya? Yorkshire ini sudah berapa lama Mas Kadarman? Kalau main Yorkshire itu mulai 2015 atau 16 deh, udah agak lupa. Pertama kali melihara Yorkshire itu. Ya. Dulu ya memang cuman 1 ekor. Terus buat ternak akhirnya bisa berkembang. Ya untuk tahun ini sih memang mulai istilahnya ikut-ikutan jual Yorkshire gitu. Jual Yorkshire. Ikut main Yorkshire di tahun ini. Yang datangin Yorkshire jual lagi, sebagian juga buat materi ternak sendiri. Terus alasan pemilihan Yorkshire itu kenapa Mas? Kenapa enggak yang lain kenari misalkan F1, F2 atau lokal, tapi kenapa malah Yorkshire? Padahal Yorkshire kan bisa dibilang kalau orang-orang itu bilang peliharanya susah pemeliharaannya. Kenapa kok malah milih Yorkshire itu? Itu tergantung kita. Sebenarnya kan gini, ketika kita punya Yorkshire itu secara kita bisnis itu kan kalau Yorkshire itu kan bisa mencetak seri S1 dan S2, F3 dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihara cuma S1 atau F2 kan nggak bisa buat keturunan seri F kan gitu. Jadi kalau saya kan tetap cenderung pakai Yorkshire itu harga anakan sendiri relatif stabil gitu. Jadi itu pernah dulu kenari itu sempat di harga terendah, tapi saya membaca harga di pasaran itu seri F itu kan relatif stabil, jadi turun harga itu paling hanya sekitar 20-25% itu sudah banyak kalau menurut saya yang seri F. Tapi kalau kita main lokal loper itu kan bisa turunnya sampai sekitar 60% kan gitu. Jadi kalau saya tetap mempertahankan pakai pejantan Yorkshire. Tapi ya kalau saya sendiri waktu ini juga yang penting istilahnya sambil buat dagang kan, jadi semua stok berusaha saya punya kan gitu istilahnya. Ini seperti Rasmi, Busuk, Scott Fancy itu kan juga ada. Berarti ya Mas, tidak cuman jenis Yorkshire ya yang ada di sini ya? Enggak, ya tergantung nanti pas turunnya jadwal impor apa kadang ya juga ikut main Mas, tampil walaupun hanya berapa ekor buat istilah koleksi juga buat dagang lagi. Kalau udah kira-kira cocok harga ya saya lepas cari lagi gitu. Samping itu kalau nanti pas ada betina sendiri siap untuk dikawinkan kan kita bisa lebih untung istilahnya, kita kawinkan dulu. Samping itu ketika pembeli sendiri pejantan itu sudah mulai kawin, itu pun apalagi sudah ngisi, itu pasti pembeli sendiri lebih seneng istilahnya, dia tinggal neruskan kan gitu. Harga relatif juga lebih mahal pun masih bisa jual kan gitu. Terus untuk jenis koleksi di sini kebanyakan yang ada Mas, dari misalkan dari Jerman atau dari Belgia atau dari mana, kebanyakan peminatnya yang paling banyak apa? Ya kalau saya baca di pasaran untuk wilayah Salatiga sendiri itu rata-rata sukanya sama ring Itali, Itali. Tapi
seperti DKB dan lain sebagainya juga bagus sih. Tapi kalau saya sendiri nggak begitu fanatik om, jadi semua jenis ring dari negara manapun misalkan, yang penting kan kualitas betul. Jadi dari negara manapun yang penting kualitas burungnya, bukan ringnya dan ringnya kan gitu. Nah, kalau saya kan jadi misalkan itu burung US dari Turki TKF gitu, tapi kalau memang kualitasnya bagus kenapa tidak buat materi ternak kan gitu. Kalau saya nggak begitu fanatik harus pejantan pakai Voi TKF atau Belanda dan lain sebagainya. Kalau saya tuh nggak begitu fanatik, yang penting mau kerja ngawin ngisi jadi anakan itu kan sudah poin penting istilah. Kalau saya sebagai peternak ataupun penjual, yang penting burung itu mau kerja. Kerja. Terus kalau untuk masalah pembeli itu rata-rata dari mana mas? Beli itu ya rata-rata lokal Salatiga sini juga banyak ya, kadang ya juga dari Klaten, dari Purwokerto, dari Magelang ya, kadang juga luar Jawa, kadang juga ada yang ambil. Untuk masalah penjualan sendiri nggak ada kendala ya mas? Soalnya kan kalau Yorkshire kan bisa dibilang harganya masih cukup tinggi ini. Untuk penjualan itu sebenarnya kalau menurut saya tuh kalau ketika kita bawa kualitas itu nggak ada masalah. Yang penting kan ya biasanya kan cuman persaingan harga. Yang penting burung kualitas. Kalau untuk musim-musim seperti ini biasanya orang mencarinya yang udah gacor, ngerek, siap kawin gitu. Cuman kalau untuk pas bulan-bulan Agustus kemarin itu sebenarnya burung-burung kriwek pun juga masih pada dicari om, sebabnya kan jarak impornya itu kan musim impor itu kan cuman awal tahun sampai akhir tahun Pak. Jadi setelah itu kan juga nggak ada, jadi ada jeda waktu yang agak lama gitu. Bisa diajak lihat-lihat koleksi burungnya ya bisa monggo. Semuanya YS semua, ini dagangan YS semua. Ini rata-rata ring Itali om, rata-rata Italia. FOI ini HF40 kode ringnya. Ini FOI semua, yang tinggal cuman FOI om. Kalau seperti ini harganya sampai berapa ini mas? Itu harga relatif om, Relatif. itu bisa di harga 4,5 sampai 7,5 om. Jadi lihat kualitas kondisi burung juga ya. Jadi kadang kalau masih kriwek itu harga relatif murah istilahnya, cuman nanti kalau setelah gacor ngerek siap kawin tuh biasanya harga udah naik lagi gitu. Kalau ini rata-rata umur berapa ini mas? Kalau burung impor kita sendiri juga nggak tahu umurnya om. Jadi istilahnya kalau ring 20 misalkan seperti ini ring tahun 2020 ini ya mungkin kita hanya menebak aja om. Ya mungkin burung sekitar umur 8-9 bulan gitu tau. 8-9 bulan ini. Cuman kan ada kalanya bob 20 ini ada selingan ring 18 seperti ini lah. Ini kan mungkin ya udah 2 tahunan kan gitu. Bisa diajak yang lain lagi mas, lihat yang lain lagi. Ini burung Scott Fancy sama Buso. Ini stok bob yang kemarin nih masih. Cuman tinggal gitu kok, tinggal sedikit ya. Jadi ini ada Gibusonya, ini yang tengah ini Gibuso dariran yang seperti onta itu. Itu Gibuso. Yang tengah itu. Ini yang pinggir. Gibuso yang pinggir sendiri. Ya ini Scott Fancy. Nah ini Rasmi. Oh ini Rasmi ya. Burung Rasmi dariran. Kalau Rasmi sampai berapa mas harganya mas?
Rasmi yang gacor itu rata-rata di harga kurang lebih 3,5. Ya ada yang 3.000, ada yang 4.000, lihat kualitas Itu burung. sudah gacor itu. Gacor. Ya, ada Gacor. yang sampai 5.000 ya, semua itu terlihat tergantung kualitas burung. Tergantung kualitas burungnya. Cuman relatif di bawah harga Yorkshire kan. Oh. Rasmi. Terus yang lain lagi mana Mas? Yang lain lagi ya ini di gantungan ini. Ini ada Yorkshire, Scott Fancy, Kibusu juga ada. Yang di belakang itu juga masih ada. Ini tahap penjodohan juga ada, istilahnya buat siapa tahu nanti ada hasil dari ternak. Ini mencoba menghilangkan YS sama Rasmi. Menghilangkan YS sama Rasmi Mas. Ya, sama Rasmi. Ini yang betinanya yang Rasmi Mas. Ya ini kan udah mulai bunder kan sudah. Sarangnya udah mulai disuruh diangkatin naik, kita kawinkan kan. Kemarin udah mau kawin. Kalau ini juga YS ini menyiapkan YS betina untuk kita kawin. Itu betina itu Mas? Betina. Oh, betina. Ini udah nelur nih, udah ngeram nih YS betina. YS betina. Kalau YS betina sendiri harganya sampai berapa Mas? YS betina di harga kisaran kurang lebih 3.000. 3.000 ya. Ya, ada yang 2,5, ada yang 3,5, ada yang 2.000 ya kita lihat kondisi burung, kualitasnya burung gimana. Ya kalau untuk ternak sih masih banyak yang pakai materi sendiri. Ya, jadi kalau yang impor dia hanya sebagian. Betina F3 ini hasil ternakan sendiri dulu. Ini udah mulai mau produksi. Ini saya silangkan dengan Rasmi ini, Om. Jadi jantannya Rasmi. Iya, ini jantannya Rasmi, betinanya F3IS. Betinanya F3 ya Mas. Alhamdulillah mau netas 2 ekor ya udah. Udah waktunya ngering nih, tapi belum saya ring ini Pak. Agak kelupaan. Iya kadang. Dan kalau untuk an-an seperti ini Mas, itu harganya gimana? Nah kalau saya sendiri untuk harga itu nanti lihat ketika burung Kualitasnya ya? Kualitasnya. Udah mandiri kita lihat kualitasnya nanti bisa baru tahu harganya ya? Bisa tahu harganya ya. Istilahnya cocoknya di harga berapa itu kan nanti kita lihat kualitasnya. Oke, pokoknya teman-teman nanti kalau ada yang minat mau cari YS atau pokoknya kenari-kenari jenis big langsung ke sini aja, atau bisa kontak langsung WA-nya Mas Kadarma nanti ada di deskripsi ya teman-teman. Ini juga ini nyilang ke hasil ternakan sendiri semua nah kalau ini. Ini betina pakai F2, jantan pakai F4. Empatnya hasil ternakan sendiri dulu. Udah mau kawin, udah mau ngisi. Kemarin sebenarnya ini jadi 2, Om. Cuman jatuh 1 nggak tahu kemarin. Mati. Akhirnya sisa 1 ekor. Tapi alhamdulillah udah mulai mau makan telur sendiri. Ini jenisnya nanti juga cuman jadi AF Super Om. Jadi AF Super kayak gini. Ya ini nanti jadinya AF Super Om, cuman silangan F4 kawin F2. F2 kan? Ya. Kalau silsilah resminya kan cuman AF Super kan. Banyak juga tuh. Yang di sana-sana itu juga masih banyak. Tapi ya juga maaf kalau saya ternak sendiri agak geroboh, nggak begitu bersih dari kotor semua. Ini hasil nyilang ke nyilang ke lizard.
Lizat. Ini Lizat sama Rasmi. Lizat sama Rasmi. Ini. Kemarin sebenarnya telur 4 ngisi semua ini, tapi akhirnya yang hidup cuma 2 ekor ini. Ya udah mulai mau mandiri, udah mulai makan telur tapi belum saya bisa. Paling 2 hari lagi ini sudah. Ini impor juga ya Mas ini? Ya, Lizatnya impor, Impor. Rasminya impor. Jadi silangan burung Lizat sama Rasmi. Ini juga anakan Rasmi ini, tapi cuman sama loper. Ini YS ngeram nih. Lagi ngeram ya Mas? Oh, ini baru mau nyarang kalau yang ini. Yang ini tadi ngeram telur 3 ngisi 1 sebenarnya tadi, cuman telurnya udah saya pisahin, saya babukan. Nanti ini disiapkan lagi buat dikawinkan lagi. Ini yes Belanda, ini NB. Yes, Belanda teman-teman. Telurnya ini sudah saya pindah tadi siang. Ini siapkan lagi buat kita kawinkan lagi. Konten kan selesai letak ya.